Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita kembali melanjutkan kajian Sahihul Bukhari. Kita melanjutkan bab tafadhulil iman. Bab tafadhul ahlil iman fil a'mal. Bab perbedaan ahli iman dalam amal. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail bin Abi Uwais, atau ya, Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, an Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya Yahya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar. Thumma yaqulu Allah Ta'ala akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayah. Syakka malikun fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Yaqala Wuhaib haddatsana Ammar al-Hayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk surga akan masuk surga semuanya, dan penduduk neraka pun akan masuk neraka semuanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari api neraka orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Maka mereka pun dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan telah menghitam, dalam satu ayat yang lain telah menjadi arang. Lalu mereka dilemparkan ke sebuah sungai disebut dengan sungai Haya atau Hayah, ya, sungai kehidupan. Imam Malik ragu apakah sungai itu sungai Haya atau sungai Al-Hayah. Lalu mereka pun tumbuhlah sebagaimana biji yang berada di pinggir, ya, sungai itu tumbuh. Kamu lihat ia keluar dalam keadaan kuning dan bengkok. Wuhaib berkata, haddatsana Amr, dengan lafaz Al-Hayah, yaitu sungai kehidupan. Hadis ini, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, menunjukkan, ya, bahwa pelaku dosa besar itu tidak akan kekal dalam api neraka. Ya, karena dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ketika penduduk neraka telah masuk neraka semua, ternyata ada penduduk neraka yang tidak kekal dalam neraka. Allah berfirman, keluarkan dari api neraka orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Ya, yaitu dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian mereka pun dikeluarkanlah dari api neraka dalam keadaan telah menjadi arang hitam. Ya. Lalu mereka pun dilemparlah ke dalam sungai yang berada di surga. Kemudian dalam satu arti yang lain, penduduk surga pun mengguyurkan ke mereka dari air sungai tersebut. Lalu mereka pun tumbuh, ya, seperti biji yang tumbuh di pinggir sungai. Kamu lihat, kata Rasulullah, ia berwarna kuning dan bengkok. Seperti itulah, ya,
Dan dalam satu ayat yang lain, kemudian mereka diberikan cap jahannamiyyin. Mereka kemudian disebutlah sebagai ex neraka jahanam. Subhanallah. Maka ini hadis bantahan terhadap kaum Khawarij. Demikian pula Mu'tazilah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar ya di dunia disebut kafir murtad dari agama Islam, halal darahnya. Kaum Mu'tazilah mengatakan di dunia pelaku dosa besar itu baina manzilatain, yaitu tidak disebut kafir dan tidak disebut mukmin, tidak disebut muslim, kata mereka. Namun kata Mu'tazilah, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya sama dengan kaum Khawarij. Ini pendapat yang batil. Ya, kalau kita baca hadis ini tampak sekali bahwa mereka orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka ternyata pelaku dosa besar, mereka tetap akan dikeluarkan dari api neraka suatu ketika nanti. Iya. Ini bantahan terhadap firqah Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, di sini juga menunjukkan saudaraku seiman azani Allah wa iyyakum, ya. Bahwasanya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat imannya. Makanya Imam Bukhari membawakan babnya bab perbedaan tingkatan ahli iman dalam amal. Berarti ada yang masuk surga tanpa masuk ke neraka. Dan ini pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ada yang masuk surga dihisab tapi tidak diadab. Ya, ada lagi yang masuk surga namun dia harus diadab terlebih dahulu dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, mudah-mudahan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan juga akhwal Islam akan bahwasanya keimanan kepada Allah, yaitu merupakan tauhidullah jalla wa ala, itu adalah merupakan syarat untuk mendapatkan keamanan ya yang sempurna ataupun keamanan yang kurang sempurna. Keamanan yang sempurna maksudnya apa? Itu dia masuk surga tanpa diadab. Dan keamanan yang tidak sempurna maksudnya apa? Yaitu dia masuk surga tapi diazab terlebih dahulu. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan allazina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Bagi mereka itu keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Siapa yang mendapatkan keamanan? Yaitu orang yang beriman namun tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Iya. Beda kalau iman itu dicampuri dengan kesyirikan, maka dia menjadi musyrik. Di mana iman itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, kenapa? Karena ia telah membatalkan keimanannya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah batalkan amalmu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusahalah untuk wafat di atas tauhid, di atas Islam dan iman. Maka Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Usahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah itulah kita mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Ya, berapa banyak orang yang lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Namun ternyata dia tidak menjaga keislamannya, tidak menjaga keimanannya, tidak menjaga tauhidnya. Akhirnya dia wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah. Sementara orang yang mempersekutukan Allah, ya akhi, dia kekal selama-lamanya dalam api neraka bila ia mati di atasnya. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga atasnya. Mengerikan jika ternyata kita wafat di atas kesyirikan dan ternyata kita diadab terus-menerus dan selama-lamanya abadal abidin. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhi. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang kedua dalam bab ini, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad dari Salih, ya, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim qumus minha ma yablughu ath-thudi wa minha ma duna dhalik wa 'urida 'alayya Umar ibn al-Khattab wa 'alaihi qamisun yajurruh qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din." Ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat manusia memakai pakaian. Ada yang pakaiannya cuma sampai ke dada. Ada pakaiannya yang lebih rendah dari itu. Dan ditampakkan kepada kaum Umar bin Khattab memakai gamis yang panjang sampai terseret ke tanah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa takwil mimpimu itu? Apa kata Rasulullah SAW? Maksudnya itu agama. Hadis ini menunjukkan, saudaraku, yang pertama bahwa mimpi para nabi itu hak. Dan bahwasanya mimpi para nabi itu termasuk wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Adapun mimpi orang yang beriman, Rasulullah mengabarkan bahwa mimpi orang yang beriman itu satu dari 46 kenabian. Ya. Artinya bukan mukmin itu nabi, bukan. Kan tetapi ya, karena para nabi itu diberikan oleh Allah wahyu dengan cara yang banyak, ya, diantaranya caranya apa? Melalui mimpi. Ya. Maka mimpi itu adalah merupakan satu per sekian puluhnya kenabian. Artinya mimpi seorang mukmin itu ya bisa menjadi benar. Tapi itu bukan hujah dalam pensyariatan. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa mimpi itu hanya mubasyirat, pemberi kabar gembira saja. Ya, bukan sebagai dasar hukum, bukan dasar syariat sama sekali. Tidak, beda dengan akidah sufi. Kalau akidah sufi mengatakan mimpi wali itu pasti benar. Sehingga mereka orang-orang sufi seringkali ya merasa percaya dengan mimpi ya walinya itu. Mimpi syekhnya itu. Ya, karena menurut mereka mimpi syekh tidak mungkin salah. Ya. Saudaraku seiman azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, yaitu bolehnya mentakwil mimpi. Ya, namun tentunya yang mentakwil mimpi itu hanya orang-orang yang telah kokoh keilmuannya dan dalam kefakihan. Karena ya di sini Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah bermimpi melihat manusia memakai pakaian yang berbeda-beda. Ada yang pakaiannya cuma sampai sedada, ada yang lebih rendah dari itu. Ketika Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, takwil mimpimu itu apa? Tafsirnya apa? Kata Rasulullah, maksudnya adalah agama. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa dalam takwil mimpi itu terkadang terdapat, ya sering kali terdapat isyarat-isyarat yang membutuhkan pemahaman yang jeli. Ya, ketika Rasulullah SAW bermimpi melihat orang-orang ya dengan pakaiannya, maka Rasulullah mentakwil bahwa pakaian itu adalah agama. Kenapa? Karena pakaian itu menutup aurat, memberikan kehangatan kepada manusia, yang membuat manusia itu jadi indah terlihat. Demikian pula agama.
Agama itu menutup keburukan, ya. Agama itu memberikan sebagaikan pakaian untuk hati kita. Sehingga ini ya, takwil mimpi itu termasuk daripada bagian qiyas. Ya, itu menganalogikan, mengkiaskan antara yang ada di mimpi dengan apa keserupaannya. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makna daripada baju dalam mimpi itu ya adalah agama. Maka hati-hati saudaraku, kalau kita bermimpi ya melihat diri kita ternyata nggak pakai baju, itu adalah peringatan dari Allah akan tanda bahwa agama kita ini rusak. Segera kita perbaiki. Iya. Nah, takwil mimpi ini membutuhkan keilmuan yang dalam. Ya, Nabi yang paling terkenal, sangat luar biasa dalam mentakwil mimpi adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada seorang sahabiat bermimpi, dalam mimpinya ia memangku bagian tubuh Rasulullah SAW. Maka sahabat ini merasa ketakutan sekali. Pergilah ke Rasulullah dan mengatakan, "Hai Rasulullah, aku bermimpi, tapi aku takut untuk menceritakannya kepadamu." Kata Rasulullah, "Ceritakan saja." "Aku bermimpi, hai Rasulullah, dalam mimpiku aku memangku sebagian dari tubuhmu." Maka Rasulullah mentakwil apa kata Rasulullah? Itu artinya, kamu kelak akan memelihara salah satu keturunanku. Ternyata benar. Ya, ia memelihara ya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya. Demikian memang mimpi. Kita perlu untuk memahami betul, dan mimpi itu takwil mimpi itu masuk dalam bagian qiyas. Dan qiyas ini tidak sembarangan orang mampu untuk melakukannya, membutuhkan kefakihan yang luar biasa. Dan penguasaan dalil-dalil yang banyak, saudaraku sekalian, azani Allah wa ya. Ya. Baik, hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam keimanan. Karena Rasulullah mengabarkan ya, diperlihatkan kepadaku orang-orang memakai pakaian. Ada yang pakaian cuma sampai dada, ada yang lebih rendah dari itu. Itu menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat, saudaraku sekalian. Ya. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku sekalian, akan keistimewaan Umar bin Khattab. Ternyata Rasulullah SAW seringkali mimpi tentang Umar. Ya. Di antara mimpi Rasulullah terhadap Umar ini diantaranya. Dalam hadis-hadis yang akan disebutkan nanti, Rasul juga pernah bermimpi tentang Umar. Ya. Itu menunjukkan akan keistimewaan Umar ibn Khattab dalam keimanan, dalam ketakwaan. Sampai-sampai Rasulullah SAW seringkali mimpi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, diperlihatkan kepadaku Umar memakai pakaian yang panjang sampai terseret ke tanah. Lalu apa takwilnya, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu agama. Menunjukkan akan agama Umar yang luar biasa. Ya. Kita lanjutkan bab al-haya minal iman. Bab rasa malu itu termasuk iman. Apa itu malu, saudaraku? Itu sifat yang menyebabkan kita ya tidak berani melakukan keburukan dan menyebabkan kita berusaha untuk berbuat kebaikan. Itu malu namanya. Ya. Dan malu seperti ini adalah merupakan bagian dari iman. Makanya beliau mengatakan bab al-haya'u minal iman. Bab rasa malu itu bagian dari iman. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ini termasuk salah satu perawi Muwatta. Qala akhbarana Malik bin Anas. Imam Malik, Imam Darul Hijrah.
Dari Ibnu Syihab, ini sering kali lewat ya. Beliau itu adalah perawi yang sangat thiqah. Bahkan digelari sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Dari Salim bin Abdullah, itu anaknya Abdullah bin Umar. Dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW marra ala rajulin minal ansar. Wahuwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah SAW da'hu fa innal haya'a minal iman. Bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki ya dari Ansor yang sedang menasihati saudaranya ya tentang malu. Artinya si saudaranya ini pemalu banget gitu. Maka dinasihatilah oleh orang Ansor tersebut. Ternyata Rasulullah SAW malah bersabda apa? Da'hu, biarkan saja, gak apa-apa. Fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu itu berasal dari keimanan. Saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita memelihara rasa malu. Ketika malu, ya rasa malu itulah yang menyebabkan kita tidak berani melakukan perbuatan maksiat terang-terangan di hadapan orang. Rasa malu itu, saudaraku sekalian, yang menyebabkan kita ya bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya kalau misalnya antum melihat ada orang bersungguh-sungguh dalam kebaikan, lalu antum tidak merasa malu, antum sendiri tidak ada kesungguhan kepada kebaikan, tapi antum nggak punya malu, aneh ini. Maksudnya antum malu dong. Aduh saya malu, dia kok bisa, saya nggak bisa. Kok teman saya bisa bahasa Arab ya? Saya nggak bisa. Padahal dulu waktu SD-nya name-nya lebih tinggi saya misalnya. Kita katakan, kenapa kamu tidak bisa? Aduh, malu saya jadinya. Masa saya nggak bisa, dia bisa, malu saya. Wah, ini malu ini yang memberikan motivasi untuk berlomba dalam kebaikan. Maka malu seperti ini boleh, bagus ya. Iya. Maka Nabi SAW melewati seorang laki-laki Ansor yang sedang menasihati saudaranya tentang masalah malu. Ya, terkadang ada orang menasihati, ternyata yang benar itu yang dinasihati. Yang menasihati ternyata salah. Lihat Ansor ini ya, menasihati saudaranya yang terlalu pemalu. Rupanya lewatlah Rasulullah SAW dan melewati seorang Ansor ini yang sedang menasihati ya saudaranya tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan saja. Artinya rasa malu itu nggak perlu dihilangkan, itu bagus. Kata Rasulullah, fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu itu berasal dari keimanan. Jadi harus dipelihara justru. Yang nggak boleh itu malu-maluin. Ya. Ada orang yang malu-maluin. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Saudaraku seiman azani Allah wa yakum. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mau menasihati orang lain hendaknya di atas keilmuan terlebih dahulu. Ya, antum mau nasihatin orang, antum harus pelajari dulu yang salah itu dia atau antum. Kadang kita menganggap saudara kita atau teman kita sudah jatuh kepada kesalahan. Ternyata setelah dipelajari justru kita yang tidak paham. Ya. Seperti seorang sahabat ini, dia menasihati orang Ansor tentang masalah malu, karena saudaranya pemalu sekali. Ternyata Rasulullah SAW malah membenarkan yang dinasihati, dan mengatakan biarkan saja. Sesungguhnya malu itu berasal dari keimanan, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu saudaraku sekalian ya, nasihat bagi kita yang ingin menasihati orang lain. Bagi kita yang ingin mengingkari orang lain, pahami dulu apakah itu memang masalah-masalah yang sudah ada dalilnya atau belum.
Ataukah itu masalah-masalah ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil, namun pemahamannya berbeda atau bagaimana? Ya. Maka ini penting, siapapun Anda yang ingin menasihati orang lain harus di atas keilmuan dulu, supaya tidak salah ya di dalam ya, menasihati orang. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki Ansor yang sedang menasihati saudaranya yang sangat pemalu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Biarkan saja. Rasa malu itu dari iman. Nah, saudaraku sekalian, ini menunjukkan ya bahwasanya rasa malu itu justru harus dipelihara. Ya. Jangan sampai sebagian orang tuh hilang rasa malunya. Ada perempuan-perempuan di zaman ini gak punya malu. Kalau di zaman dahulu ya, seorang wanita untuk memperlihatkan sebagian auratnya aja malu. Zaman sekarang gak punya malu Allah. Kalau dahulu ya, laki-laki dan wanita mau pacaran tuh sembunyi-sembunyi, malu. Di zaman sekarang gak ada malunya. Ya kalau dahulu orang gak mana berani joget-joget di depan orang lain. Zaman sekarang ya Allah gak punya malu. Joget-joget di Instagram sana, di YouTube sana, di share, ya, sehingga kemudian dipelototin oleh manusia seluruh dunia. Semua bisa melihat dirinya. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Gak punya malu. Makanya Rasulullah SAW sabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang masih didapatkan oleh dari ucapan para nabi yang pertama, apa itu? Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Artinya, orang yang sudah dicabut rasa malunya biasanya nggak mau peduli. Dia akan lakukan apa yang dia mau. Ya, walaupun untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia nggak merasa malu. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, saudaraku seiman, penting kita untuk memelihara rasa malu ini. Jangan dihilangkan. Karena dengan rasa malu itulah kita mau berlomba dalam kebaikan. Ketika kita melihat teman kita kok bisa hafal Quran, saya nggak bisa, aduh saya malu jadinya. Oh bagus itu. Rasa malu seperti ini kemudian menimbulkan semangat dalam ya ketaatan. Ketika melihat teman kita puasa sunnah, kita nggak puasa, malu, aduh. Kok dia bisa puasa, saya nggak bisa. Wah, Masya Allah. Kalau kita punya perasaan seperti itu, saudara seiman, itu namanya rasa malu yang luar biasa. Ya. Taib saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa rasa malu itu bagian dari iman. Ya. Dan bahwasanya itu adalah merupakan keimanan. Seseorang semakin dia kuat keimanannya, semakin kuat rasa malunya kepada Allah. Sampai Rasulullah ketika menyifati Aisyah, Rasulullah itu lebih malu daripada gadis yang dipingit. Rasulullah lebih malu daripada perawan sekalipun juga. Sementara di zaman sekarang banyak perawan sudah tidak punya malu sama sekali. Nasallallahu salamata wal afiyah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk bab fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat, mendirikan sholat, membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Jangan diganggu-ganggu. Ya.
Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Ini juga salah satu ya rawi yang thiqah yang merupakan gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Abu Rawh al-Harami Ibnu Umarah. Dia juga seorang yang thiqah. Dia berkata haddatsana Syu'bah. Ya, Amirul Mukminin fil hadis. Keilmuannya yang luar biasa. Riwaqid bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar ayahku menyampaikan hadis dari Ibnu Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ini kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Wah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Berarti agama ini teroris dong. Agama ini agama perang dong. Ya, buktinya Rasulullah disuruh untuk memerangi manusia. Kita katakan, ya akhi, pahami ayat tersebut dengan melihat ayat-ayat yang lain. Jangan melihat satu ayat tanpa melihat ayat yang lain, ini salah besar. Karena ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Seperti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia? Manusia seperti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi oleh Rasulullah SAW? Apakah orang kafir yang tak bersalah, tak ada salah, ya kepada kaum muslimin diperangi juga? Tentu tidak mungkin, saudaraku. Ya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapa yang diperangi dalam Islam? Ya, ada yang namanya kafir itu kafir harbi, dan ada yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi apa itu? Kafir harbi dulu. Kafir harbi apa itu? Yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengambil harta-harta mereka dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Namanya kafir harbi. Jadi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan berbagai macam cara, itu disebut dengan kafir harbi, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Iya. Nah, kafir harbi ini yang diperintahkan kita untuk memeranginya. Kenapa? Karena sebagai perbuatan zalim mereka. Adapun kemudian kalau kafir itu tidak memulai berbuat zalim kepada kita, kita tidak boleh memulai, nggak boleh. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Jadi ya, saudaraku, Islam memerangi siapa? Itu yang diperangi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum Islam dan kaum muslimin. Itu yang diperangi. Adapun yang tidak pernah memerangi Islam dan kaum muslimin, ya mereka juga, Masya Allah, ya berusaha untuk menjaga akhlak terhadap kaum muslimin, maka yang seperti ini tidak boleh diperangi. Ya. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, itu yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Jadi peperangan dalam Islam itu indah, saudaraku. Enggak sembarangan. Enggak seperti yang diklaim oleh orang-orang Amerika atau orang-orang yang barat yang mereka tidak suka kepada Islam. Ya, mereka beralasan katanya Islam itu agama teroris. Ya. Padahal Masya Allah, kalau orang itu memahami ayat itu dengan melihat ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis Nabi SAW, akan pahamlah maksud ayat tersebut. Ya, maksud daripada hadis Nabi SAW itu.
Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini siapa yang diperangi nih? Semua manusia nggak mungkin, nggak bisa. Karena telah ada dalil-dalil ya bahwa orang kafir dhimmi nggak boleh diperangi. Ya, kafir mu'ahad nggak boleh diperangi. Telah ada dalil ya kafir musta'man juga tidak boleh diperangi. Yang diperangi siapa? Yang kita sebutkan tadi kafir harbi. Ya. Teruslah aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Dan memerangi ini terkadang mempunyai makna bukan dengan senjata, tapi dengan pikiran, dengan ilmu, dengan hujah dan keterangan. Ya, ketika orang-orang kafirin di zaman sekarang melancarkan serangan dengan ghazul fikri. Apa itu ghazul fikri? Itu perang pemikiran. Ya. Maka kita perangi lagi dengan pemikiran lagi. Ya, sesuai dengan perangnya perang apa? Kalau perangnya perang fisik, dia menyerang kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, ya kita juga perangi dengan secara fisik. Tapi kalau mereka memeranginya dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, maka kita harus bantah pemikiran-pemikiran itu untuk diluruskan. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW sabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu, terpelihara dariku darah dan harta mereka. Dan kecuali dengan hak Islam dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa maksudnya kecuali dengan hak Islam? Dalam hadis ini demikian. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendirikan sholat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan itu semua, ya, maka mereka terpelihara dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Abu Bakar radhiyallahu an ketika berdebat dengan Umar, ya, di mana Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, padahal mereka sholat, padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma masalahnya satu, mereka nggak mau bayar zakat. Apa kata Abu Bakar, demi Allah, aku tetap akan perangi mereka sampai mereka bayar zakat. Ya. Lalu Umar membawakan hadis, bukankah Rasulullah bersabda, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka telah memelihara dirinya dariku pada darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Apa kata Abu Bakar? Coba perhatikan kata-kata kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam itu? Ya, tunjukkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Maka orang yang tidak mau sholat sama sekali murtad dari agama Islam. Itu hak Islam masalahnya. Orang yang tidak mau bayar zakat ini hak Islam juga, hak harta. Ya. Naam saudaraku seiman azani Allah yakum. Baik. Kata Rasulullah, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan apabila mereka melakukan seperti itu, terpeliharalah mereka darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Artinya kita cukup menghukumi sesuai yang tampak kepada mata kita saja. Adapun yang tidak tampak di mata kita itu bukan urusan kita. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang memperlihatkan keburukannya, kita hukumi dengan keburukan. Adapun kemudian ya sesuatu yang tidak tampak kepada kita, sulit kita untuk menghukuminya. Ya, saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Nah ini. Baik, saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Hadis ini menunjukkan ya, yang pertama, orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka terpelihara darah mereka. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat alias kafir, apakah darah mereka halal? Jawabnya iya. Ya, kita lanjutkan saudaraku sekalian. Hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, itu terpelihara darah mereka. Nah, kalau ternyata mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah darah mereka terpelihara? Tergantung jenis orang kafir seperti apa. Kembalikan lagi kepada yang pertama. Oh, ternyata dia jenis orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, ya bisa dia darahnya halal. Tapi kalau dia bukan orang kafir harbi yang tidak memerangi kaum muslimin, ya baik itu masuknya dalam kafir zimmi atau kafir musta'man atau kafir mu'ahad, maka yang seperti ini, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, sama sekali tidak boleh kita kucurkan darahnya, bahkan kita tidak boleh mengganggunya. Ya tetap kita menghormatinya. Ya. Di zaman sekarang, ya orang-orang kafir yang ada itu rata-rata dari kafir mu'ahad. Kenapa? Karena di zaman sekarang sudah ada kesepakatan negara-negara itu untuk saling damai, tidak saling menyerang. Maka mu'ahad itu adalah orang kafir yang mengadakan perdamaian dan gencatan senjata untuk tidak saling menyerang. Maka pada waktu itu disebutlah kafir mu'ahad. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Boleh. Ya. Tidak boleh, makanya orang-orang kafir di zaman sekarang yang dari pelancong-pelancong dari luar negeri misalnya, tetap kita tidak boleh mengucurkan darahnya, tidak boleh mengambil hartanya. Kenapa? Karena mereka kafir mu'ahad. Ya. Kita berusaha untuk mendakwahi mereka kalau bisa, memperlihatkan akhlak Islam kalau bisa, supaya mereka mau tertarik kepada Islam. Karena di zaman sekarang ini kebodohan luar biasa, saudaraku sekalian. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa Islam hanya hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah. Al-hukmu bil-dhawahir. Wallahu a'lamu atau wanakilu sarairahu ilallah. Dengan hukum itu, kita memvonis seseorang itu sesuai yang tampak kepada kita. Adapun yang tidak tampak kepada kita, yang ada di hatinya, kita serahkan kepada Allah. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan begitu. Ya, apabila siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, maka mereka terpelihara darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Hisabnya dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Ya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, itu serahkan semua sama Allah udah. Kita sebatas menghukumi sesuai yang dia tampakkan kepada kita saja. Kalau dia memperlihatkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, ya udah kita hukum dia sebagai seorang muslim, selesai. Iya. Makanya dahulu di zaman Rasulullah orang-orang munafik
memperlihatkan dua kalimat syahadat dia. Mereka sholat juga, mereka zakat juga, maka Rasulullah SAW menghukumi mereka sebagai seorang muslim. Ya. Nah itu, saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku sekalian, bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat, terpelihara darahnya kecuali kalau ia melanggar hak Islam, yang menyebabkan boleh dikucurkan darahnya. Contohnya apa yang disebutkan dalam hadis? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah zina. Maka dalam Islam ini dirajam sampai mati. Yang kedua apa? Ya, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dengan tanpa hak. Maka ia dibunuh lagi dalam Islam. Itu keadilan, akhi. Maka zaman sekarang pembunuh cuma di penjara. Iya. Keluar dari penjara jadi pembunuh lagi. Nggak kapok. Dan anehnya ketika mereka mengatakan melihat negara Islam menegakkan hukum Islam bahwa orang yang membunuh dibunuh lagi, apa katanya? Oh, itu kejam. Oh, kejamnya di mana? Apa kamu tidak melihat bagaimana dia membunuh? Dia membunuh kejam tidak? Kejam itu. Iya. Sekarang kalau pembunuh tidak dibunuh lagi, wahai orang akan sangat memudahkan nyawa manusia, saudaraku sekalian. Makanya Allah mengatakan apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan kalian, wahai orang-orang yang punya akal, punya otak, punya pikiran. Ya. Seorang pembunuh ketika dia tahu bahwasannya dia akan dibunuh lagi, dia akan mikir-mikir 20 kali. Tapi kalau pembunuh hanya sebatas di penjara doang, kekapok dia. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku seiman, azani Allah yakum. Maka ini yang kedua. Yang ketiga apa? At-tarik lidinihi, yaitu murtad dari agama Islam. Maka pemimpin kaum muslimin, imam, pemerintah, menegakkan hukum apa? Pancung. Kemudian siapa lagi? Al-mufarik lil jamaah, pemberontak. Yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka pemerintah yang sah itu boleh untuk menumpas habis para pemberontak tersebut. Dalam Islam diperbolehkan. Karena ya pemberontak itu bikin kekacauan pastinya. Ya, merusak keamanan dan yang lain. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.